Jangan lupa subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Terima kasih buat yang udah subscribe. Semoga panjang umur, murah rezeki. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karim, ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan para ustadz, para haji dan para sesepuh yang ada di masjid yang mulia ini, Masjid Al-Mujahidin. Ustaz Ahmad, Masya Allah, imam, suaranya luar biasa. Dan kepada semuanya, saya Pak Haji, lihat juga semuanya. Buat semua hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang mulia ini, sebelum kita masuk dalam materi tadabbur surah Al-Falaq An-Nas, kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih banyak memberikan nikmat-nikmat besarnya kepada kita semua. Mata kita saat ini masih diberikan cahaya oleh Allah, sampai detik ini masih bisa melihat dengan terang dan jelas. Hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, lidah kita juga masih bisa mengecap, tangan masih bisa memegang, menjamah, kaki pun masih bisa melangkah. Dan ini merupakan nikmat-nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Namun yang menjadi pertanyaan sederhana buat kita adalah, sudahkah kita bersyukur kepada Allah? Perkara syukur ini perkara yang besar sekali di dalam kehidupan kita. Perkara syukur ini adalah perkara yang gak main-main. Saya mau kasih gambaran gini. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita selalu bersyukur kepada Allah? Ternyata jamaah yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kita punya software itu perangkat lunak, kalau bicara komputer atau laptop, itu softwarenya sholat ya. Kalau kita ketemu teman-teman kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang masih belum mau sholat di kesehariannya, berarti dia belum punya software syukur kepada Allah. Jadi sebenarnya inti dari sholat itu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada saat kita sholat, Allahu Akbar, surah Al-Fatihah diawali dengan kalimat Alhamdulillah. Untuk apa? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di saat sholat kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillah. Jadi poinnya adalah kita diajak untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 17 kali Allah ingin ajak kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mau kasih gambaran. Ada bocoran dalam hadis sahih yang mulia. Di dalam hadis sahih yang mulia, Rasulullah sampaikan bahwasanya tubuh kita nanti ini bapak-bapak yang lelaki tingginya 33 meter. Terus perempuan tingginya 17,5 meter. Kebayang nggak? Lelaki tingginya 33 meter, perempuan tingginya 17,5 meter. Badan kita pundak kanan bertemu dengan pundak kiri, ini seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat. Tinggi banget, besar-besar banget. Kulitnya seperti perjalanan 3 hari 3 malam dengan kendaraan tercepat.
gigi geraham kita, gigi taring kita ini seperti gunung Uhud. Ini Rasulullah gambarkan. Kenapa? Ternyata ayat yang sering kita dengar dengan kalimat la in syakartum la azidannakum. Tatkala Allah sampaikan kalau kalian syukur kepada Allah, Allah tambah nikmat buat kalian. Poinnya adalah ketika manusia diciptakan besar oleh Allah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur kepada Allah, inna adzabi lasyadid. Azab Allah itu sangat pedih. Makanya beralasan Allah ciptakan manusia tubuhnya besar. Salah satunya untuk memaksimalkan azabnya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang digolongkan Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yaitu ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Rasulullah SAW, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Rindukah kita kepada Rasulullah? Pasti kita bilang rindu. Sayangkah kita kepada Rasulullah? Pasti kita bilang sayang. Cintakah kita kepada Rasulullah? Pasti kita bilang cinta. Lantas dengan apa kita mengikuti atau menjalankan cintanya, sayangnya, rindunya? yakni dengan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pak, Bu, kita sama-sama berdoa pada Allah, semoga Allah temukan kita, jumpakan kita kepada Rasulullah di surganya kelak. Amin Allahumma amin. Ya, alhamdulillah. Di pagi ini saya diminta sama pengurus masjid untuk membahasnya bebas, diminta terserah saya. Tapi saya mau membahas tentang tadabbur surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kenapa tadabbur? Karena saya sering diundang-undang pengajian itu membahas tadabbur. Jadi tadabbur ini adalah salah satu cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita bisa mendapatkan mutiara Quran. Pak, kalau kita mau dapetin mutiara di laut, terus kita datang ke laut, kita cuman diri di tepi laut, cuman diri berdiam diri, terus cuman melihat indahnya pasir putih, cuman melihat bagaimana angin yang berhembus, terus kita cuman lihat bagaimana ombak yang terus saling berlomba-lomba berkejaran. Kita cuman lihat itu, kita nggak menyelami lautan. Jujur, berapa tahun kita akan mendapatkan mutiara dari lautan itu? Pasti kita bilang sampai mati kita nggak bisa mendapatkan mutiara. Kenapa? Karena kita tidak mendalami. Sama halnya tatkala kita mempelajari Al-Quran, membaca Quran, menerjemahkan Quran, tapi tidak mentadaburi Quran, maka di situ kita belum dapat mutiara Al-Quran. Insya Allah di pagi ini kita sama-sama mencoba mendapatkan mutiara Quran dari surah Al-Falaq dan An-Nas. Ternyata Pak, surah Al-Falaq An-Nas ini adalah asbabun nuzulnya, sebab-sebab diturunkan Quran surah Al-Falaq An-Nas tatkala Rasulullah SAW disihir. Ini ada sejarah, bahkan di dalam Sahih Bukhari ini kalau kita baca hadisnya itu panjang satu halaman, bahkan di Sahih Muslim juga panjang. Bagaimana proses disihirnya Rasulullah SAW. Nih, di kesempatan ini saya mau aktif bertanya supaya ingatan kita cukup kuat, karena ini bicara sejarah dan saya nggak mau konteks yang saya sampaikan ini keluar dari hadis, nggak mau. Saya mau tanya sama bapak-bapak jamaah yang di sini, siapa yang tahu yang menyihir Rasulullah SAW? Ada yang pernah dengar nggak namanya? Siapa yang menyihir Rasulullah? Kalau tahu angkat tangan boleh. Hah? Lupa. Ada yang lain? Mungkin ada yang ingat. Ini Bang Sulis masih muda udah lupa nih. Mungkin yang tuaan dikit ingatannya masih kuat. Ada yang pernah tahu nggak siapa yang menyihir Rasulullah? Ini penting. Siapa yang menyihir Rasulullah SAW? Nih Pak, saya mau kasih tahu namanya. Bernama, ini suara saya jelas nggak? Jelas ya? Yang menyihir Rasulullah SAW adalah Labid ibnul A'sam. Labid, lam, ba, dal,
Labid ibnul A'sam. Siapa Pak? Lagi? Saya akan terus tanya berulang ya, karena ini sejarah. Jadi kalau sejarah tuh kita harus benar-benar tangkap secara matang supaya ingatan kita tuh jadi kuat. Yang menyihir Rasulullah SAW adalah Labid ibnul A'sam bersama 3 orang putrinya. Ya, nanti saya akan tanya berulang. Labid ibnul A'sam bersama 3 orang putrinya. Labid ini seorang Yahudi. Seorang Yahudi. Nah, dia bersama 3 orang putrinya. Oke, cerita ini kita simpan dulu. Nanti saya tanya, siap-siap. Saya mau cerita dulu yang lainnya. Pernah dengar gak? Ketika Rasulullah SAW berjalan, di setiap perjalanannya itu selalu ada seorang Yahudi yang melempari kotoran kepada Rasulullah. Pernah dengar? Pernah dengar? Seorang Yahudi ini setiap Rasulullah SAW jalan, dia lempar kotoran kepada Rasulullah. Setiap hari dilempari kotoran kepada Rasulullah, terus berulang. Singkat ceritanya, di suatu hari seorang Yahudi ini nggak lagi ada. Rasulullah tanya sama yang lainnya, kemana nih Yahudi yang biasa melempari dengan kotoran? Kemudian ada yang nyaut, ada yang nyeletuk bilang, sedang sakit ya Rasulullah. Ketika mendengar sedang sakit, Rasulullah datang kepada seorang Yahudi itu. Ketika Rasulullah datang kepada seorang Yahudi itu, Rasulullah nggak banyak bicara. Rasulullah cuma bilang gini, Qul ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tadkhulil jannah. Ucapkan 2 kalimat syahadat, kamu masuk surga. Kemudian orang Yahudi ini punya anak lelaki yang dia melihat mata bapaknya. Anak lelaki ini nyimak apa yang disampaikan Rasulullah. Anak lelaki ini juga ingin ucapkan yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tapi karena ada bapaknya, mungkin kalau bahasa kita bilang gue pengen ngucap tapi bokap gue ngeliatin gue mulu, mungkin begitu. Ketika anak lelaki Yahudi ini melihat mata bapaknya, ternyata bapaknya ngucap juga, Qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh tadkhulil jannah. Ternyata ketika Yahudi ucapkan itu ke anaknya, setelah mengucapkan syahadat, Yahudi ini meninggal dunia. Apa yang terjadi? Anak lelaki Yahudi tadi ikut bersama Rasulullah menjadi pelayan Rasulullah. Sampai sini paham Pak? Ini saya mau cerita sejarah secara utuh biar kita benar-benar nyampe nih. Anak lelaki Yahudi ini ikut bersama Rasulullah menjadi pelayan Rasulullah. Labid ibnul A'sam bersama 3 orang putrinya ketika mendengar ada seorang Yahudi di rumah Rasulullah senang. Kenapa? Karena sama-sama suku. Satu suku, ada suku Yahudi di rumah Rasulullah. Demen dia. Kemudian datanglah Labid ke rumah Rasulullah SAW bertemu dengan seorang Yahudi. Hai Yahudi, ente nih Yahudi, gue juga Yahudi. Pak, kalau kita ketemu sesama suku, satu kampung, orang Ciganjur ketemu orang Ciganjur, misalkan ketemunya di Depok misalkan, lu Ciganjur, gue juga Ciganjur, gue minta tolong, ditolongin nggak Pak? Yahudi Labid ibnul A'sam bertemu dengan seorang Yahudi, anak lelaki yang bersama Rasulullah SAW, datang minta tolong. Apa yang disampaikan? Tolong ambilkan sisirnya Rasulullah SAW. Sisirnya Rasulullah SAW diambil sama sebelah. Dia nggak nanya panjang lebar, apa yang buat apa? Enggak. Nih, karena sekedar sisir. Ketika dikasih sisir itu kepada Labid ibnul A'sam, apa yang terjadi? Ternyata Labid ibnul A'sam menggunakan, jadi kalau kita nyisir nih, itu di balik sisir pasti ada rambut kita sisa di dalamnya, benar nggak? Ya, saya mengalami ketika saya gondrong, saya nyisir banyak rambut-rambut sisa di sisir kita. Nah, Labid mengambil rambutnya Rasulullah SAW 3 helai. Berapa helai? Mengambil sisir Rasulullah 3 helai, kemudian sama Labid itu dimasukkan ke dalam kain putih, dicampur dengan daun pelepah kurma, kemudian diikat dengan 11 ikatan. Saya mau gambarin, karena saya dari 2004 sampai sekarang saya termasuk praktisi yang menghadapi sihir.
Saya tahu bagaimana kerja sihir, saya tahu bagaimana menghadapi sihir. Sihir, jadi orang kalau kena sihir itu biasanya mengambil benda-benda yang pernah dia pakai atau jejak-jejak yang dia pernah pakai. Kalau orang tua kita dulu kan bilang gini, lu kalau jemur pakaian dalam jangan sembarangan, ntar ada yang ngambil. Ternyata itu buat sihir sebenarnya. Ya, orang tua kita dulu lebih tahu, itu lu nanti hilang. Kemana tuh baju lu? Hati-hati lu. Itu buat sihir. Kenapa? Karena jin, kata para ulama, jin itu sama dengan anjing. Dia punya penciuman yang tajam. Jadi ketika benda kita, misalkan saya punya jam, kemudian jam tangan saya hilang, ada yang ngambil, terus orang yang ngambil itu sengaja pengen sihir saya. Dia tinggal bawa ke dukun, dia sampaikan sama dukun, dukun ini punya sahal. Kemudian dukun itu manggil jin, jin, nih cium aromanya. Oh iya tahu. Ya udah masuk, seret, dikirim, dibacakan mantra, kemudian masuk ke dalam tubuh saya. Dan dia mengikat buhul di dalam tubuh saya. Makanya sihir itu berkaitan dengan buhul. Makanya di surah Al-Falaq Allah sampaikan dengan kalimat wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kami berlindung kepada wanita-wanita tukang sihir yang mengikatkan buhul. Ya, nanti kita bahas. Sampai sini paham Pak ya? Berapa helai rambutnya Rasulullah SAW? Ketika Labid mengambil rambut 3 helainya Rasulullah SAW, dimasukkan daun pelepah, dicampur daun pelepah kurma, dicampur dengan kain putih, diikat dengan 11 ikatan Pak. Berapa ikatan? Jadi setiap Labid Ibnul A'sam mengikatkan sihir untuk Rasulullah SAW itu diikat dengan sambil membacakan mantranya dan ada 11 ikatan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah pelajari tentang sihir, bagaimana informasi tentang sihir, ada di surah Al-Baqarah 102. Allah sampaikan gitu, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Ternyata di ayat ini Nabi Sulaiman alaihissalam dianggap kafir sama syaitan. Wa ma kafara Sulaiman, tapi dibantah sama Nabi Sulaiman alaihissalam, walakinna syayatina kafaru. Kata Nabi Sulaiman, setanlah yang kafir. Kenapa setan dianggap kafir? Yu'allimunan nasa sihir, karena dia mengajarkan sihir. Jadi kalau Bapak Ibu tahu, sihir di dalam kitab Maradus Sihir karangan Syekh Sa'ad Said Ahmad Abdu, saya pernah baca bukunya. Dijelaskan sama Syekh Sa'ad Ahmad Abdu bahwa sihir ini ada 2, ada sihir abiyat, ada sihir aswad. Sihir abiyatnya sihir putih, sihir hitam. Yang berkaitan dengan sihir pasti biangnya adalah iblis. Mau dia putih, mau dia hitam, tetap nggak boleh. Ini luar biasa. Ini kalau kita kaji lebih dalam, bagus sebenarnya untuk menghentikan tipu daya sihir. Nah, Labid Ibnul A'sam ketika dia mendapatkan 3 helai rambut Rasulullah SAW dimasukkan ke dalam kain putih dengan daun pelepah kurma, diikat dengan berapa ikatan? 11 ikatan. Tapi nggak disebutkan di dalam hadis tentang bagaimana mantra yang dibaca sama Labid Ibnul A'sam, nggak disebutin. Dia setiap baca tiup. Nih Pak, ini proses sihir. Ketika dia bacakan mantra ditiup, baca tiup, baca tiup. Makanya ketika Rasulullah mengajarkan cara ruqyah itu baca dan ditiup. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, baca terus tiup ke 2 telapak tangan kita lalu usap ke semua tubuh. Ini cara ruqyah. Ntar sama-sama kita lakukan insyaallah. Nah, ketika sudah diikatkan di dalam kain putih 11 ikatan, di dalamnya ada rambut Rasulullah dan daun pelepah kurma, kemudian dilempar ke dalam sumur di mana sumur ini Rasul biasa minum. Nah, sihir perlu kita tahu, sihir itu macam-macam Pak. Ada sihir matfun. Sihir matfun itu sihir yang pernah ditanam. Mungkin kalau kita pernah dijahatin orang, kemudian orang ini punya benda-benda yang pernah kita pakai atau foto kita, nama kita, sihir ini bisa ditanam di dekat rumah kita atau di rumah dukunnya. Namanya sihir matfun. Ada sihir makul. Sihir makul ini sihir yang pernah kita makan.
Orang tiba-tiba baik sama kita, mau roti nggak? Kita makan aja roti. Ternyata roti itu sudah dibacakan mantra-mantra sihir. Dan di sini kita bisa kena sihir dari itu. Ada sihir masyrub. Sihir masyrub ini sihir yang masuk lewat minuman. Ada sihir masmum sihir yang masuk lewat minyak wangi. Ya, silakan ntar yang mau nyobain minyak wangi saya. Waktu di Saudi Arabia saya banyak stok minyak wangi di rumah, dari sana ntar boleh pakai aroma sana insya Allah. Sihir masmum, sihir yang masuk lewat minyak wangi. Jadi kalau orang itu pakai minyak wangi, kemudian ditargetkan ke saya, terus dia mencium minyak wangi itu, maka dia udah kena sihir. Ada juga sihir marsyus. Sihir marsyus itu sihir yang dia lewat percikan air. Jadi ada orang yang sengaja mau sihir rumah kita, dia lewat aja tuh, tiba-tiba air dipercikan di rumah kita atau warung kita. Kita punya usaha warung makan, tiba-tiba sepi, hati-hati tuh. Yang tadinya rame kok tiba-tiba nggak ada yang datang. Terus kita punya usaha jualan apapun, kok tiba-tiba orang nggak ada yang datang. Boleh jadi ada sihir marsyus yang dia percikan air di tempat usaha kita, di rumah kita. Ada sihir manfuh tuh lewat tiupan. Ya, ini banyak Pak. Insya Allah di lain kesempatan kita bahas tentang sihir, bolehlah. Ciri-cirinya dan lain-lain. Cuman karena di kesempatan ini kita mau bahas tentang bagaimana disihir Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah sudah, benda yang sudah dipegang sama Labid dan 3 orang putrinya dilempar ke dalam sumur, di mana sumur ini Rasul biasa minum air dari sumur tersebut. Ketika Rasulullah minum dari air tersebut, positif Rasulullah kena sihir. Pak, ciri-ciri orang kena sihir, Rasulullah pun alami itu. Rasulullah alami sihir ketika minum air tersebut, Rasulullah seperti linglung. Jadi disebutkan dalam hadis sahih yang mulia, Rasulullah tuh sakit terus mau melakukan sesuatu tapi nggak bisa. Nggak jadi karena linglung. Makanya ada hikmah besar ketika Rasulullah kena sihir itu nggak ada satupun surah yang diturunkan sama Allah kepada Rasulullah. Kenapa? Karena untuk menjaga kesucian Quran. Ketika Rasulullah linglung sakit berminggu-minggu terus rambutnya rontok. Ya, rambut Rasulullah SAW itu rontok Pak. Kenapa? Karena Labid mengambil buhul Rasulullah SAW itu dari rambut. Berapa helai? 3 helai. Sampai sini paham ya? Ini supaya kita nyampe dulu nih ceritanya. Nah, ketika Rasulullah sudah minum dari air sumur tersebut dan Rasulullah kena sihir, disinilah Allah perintahkan 2 malaikat dari langit untuk meruqyah Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah aja kena sihir Pak. Saya dari pengalaman saya dari 2004, banyak sekali orang-orang soleh, penghafal Quran 30 juz. Saya pernah ketemu saya pernah kedatangan tamu Syekh dari Madinah. Beliau luar biasa keilmuannya, saya pernah diundang. Kemudian pada saat saya ruqyah, beliau kena sihir. Padahal beliau hafal hadis itu sampai ribuan hadis. Hafal 30 juz mutkin. Jadi mutkin itu kalau orang hafal Quran tapi mutkin itu diacak-acak tetap hafal. Ketika datang ke Indonesia kemudian saya diundang, terus saya bantu ruqyah, beliau ternyata posisinya kena sihir. Padahal orang soleh. Kenapa Rasulullah kena sihir? Ini buat menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya sekelas Rasulullah aja masih bisa kena, apalagi kita. Karena sihir ini adalah izin Allah tapi tidak ridho Allah. Ya. Makanya para syaitan itu, para dukun tetap dia minta izin sama Allah. Iblis pada saat diusir dari surganya Allah, iblis minta perjanjian sama Allah. Makanya Allah biarkan dia melakukan kejahatan, silakan. Makanya ketika iblis ceramah, iblis nanti ceramah Pak di neraka jahanam. Kata iblis gini, wahai para penghuni neraka, kata iblis, innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya Allah ini sudah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar. Fakhlaqtukum, tapi saya yang menyalahi janji itu. Saya membuat kalian berbelok. Datang ke masjid ini banyak pahalanya. Kata setan beserta pasukannya,
Udah di rumah aja. Ngapain sih di masjid? Jauh, hujan lagi. Iblis selalu menyalahi, iblis selalu membelokkan. Hati-hati. Makanya buat kita yang bilang kita ini udah hijrah, hati-hati. Pasti ada iblis di persimpangan jalan. Dia jegat kita. Ayo mau kemana lu? Mau ke masjid itu nggak bisa. Gue jagain. Hati-hati. Nah, iblis itu ketika Rasulullah SAW kena sihir, dia ikut campur, ikut bantu proses itu. Makanya ketika Rasul diruqyah oleh dua malaikat, satu yang di kepala, yang satu di kaki, malaikat yang di kaki nanya, ada apa dengan Rasulullah? Di mana letaknya? Kemudian malaikat yang ada di kepala bilang, Rasulullah ada buhul yang diambil dari kepalanya. Ini disebutkan dalam hadis sahih mulia. Setelah Rasulullah diruqyah, barulah di sini diturunkan surah Al-Falaq dan An-Nas. Ini awal mulanya. Pak, paham sampai sini ceritanya? Mohon maaf kalau nggak keberatan, kita baca bareng-bareng surah Al-Falaq dan kita baca bareng-bareng surah An-Nas. Tapi saya minta sama semua jamaah, kita hitung bareng berapa ayat surah Al-Falaq, berapa ayat surah An-Nas. Keberatan nggak? Enggak ya? Insya Allah enggak. Kita baca bareng-bareng surah Al-Falaq. Yuk kita mulai dari A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ada berapa ayat surah Al-Falaq? 5 apa 6? 5. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin. Ada 5 ayat surah Al-Falaq. Ingat-ingat Pak, ada 5 ayat surah Al-Falaq. Di dalam hadis sahih yang mulia disebutkan bahwasanya Allah turunkan bersamaan Al-Falaq An-Nas. Makanya surah Al-Falaq An-Nas itu dinamakan Al-Mau'izatain. 2 surah perlindungan. Kita baca lagi surah An-Nas ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada berapa ayat surah An-Nas? Ada berapa ayat surah Al-Falaq? 5 tambah 6. Berapa ikatan yang diikat oleh Labid ibn Asam bersama putrinya? Cukup beralasan bagi Allah, Allah turunkan Al-Falaq An-Nas untuk penawar sihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru tahu Pak? Alasannya gitu. 5 ayat surah Al-Falaq, 6 ayat surah An-Nas, putus sihir yang diikatkan oleh Labid ibn Asam. Ya. Insya Allah paham ya. Kalau paham kita sama-sama tadabburi surah Al-Falaq. Mohon maaf Pak, saya izin minum dulu. Oke, di saat mentadabburi ini, saya mau melibatkan bapak-bapak. Nanti saya mau nanya juga surah Al-Falaq dulu. Di surah Al-Falaq 5 ayat Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Saya coba terjemahin, nanti sama-sama dihitung ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang yang pendengki yang berbuat dengki. Pak, di surah Al-Falaq ini ada berapa kejahatan yang Allah sebutin? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di waktu malam gelap gulita. Ya. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Ada berapa kejahatan yang Allah sebutkan? Ada 4 kejahatan. Ada yang lain? Atau mungkin 2 atau 3? Sepakat 4 nih? Sepakat 4. Nih, menariknya gini Pak. Di surah Al-Falaq Allah sampaikan ada 4 kejahatan dari luar. 4 kejahatan dari luar, tapi kita diajak berlindung yang cukup 1 kali sama Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Rabbil Falaq, Rabb yang menguasai waktu subuh. Kita diajak berlindung sama Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Untuk apa 4 kejahatan? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk. Pemerkosaan, pembegalan, semuanya ada. Pembunuhan, itu semua ada. Cukup berlindung 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, dari 4 kejahatan luar yang menyerang kita. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk cukup kita berlindung. Qul a'udzu birabbil falaq, 1 kali perlindungan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari kejahatan di malam gelap gulita. Jadi kejahatan malam gelap gulita ini kita udah lengah, kita udah nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi cukup berlindung 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq, cukup 1 kali perlindungan. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang dia meniupkan buhulnya. Nih ayat ini Pak, ini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kenapa? Karena di ayat ini Allah sebutkan wanita tukang sihir. Pak, ingat gak yang menyihir Rasulullah siapa? Labid ibnul A'sam, seorang lelaki Yahudi, ditemani dengan 3 orang putrinya. Kata para ulama, kenapa kok Allah sebutkan wa min syarri nafasati fil 'uqad? Karena ini perbedaan pendapat yang pertama, karena Labid ibnul A'sam ditemani sama 3 orang putrinya, makanya disebut wanita tukang sihir. Tapi kata ulama yang lain bilang bukan itu. Alasannya karena dulu di zaman Rasulullah SAW, di zaman Arab jahiliyah, semua kebanyakan tukang sihir itu dari kalangan wanita. Kita buktiin Pak ya, sampai sekarang. Benar nggak kalau penyihir itu kebanyakan wanita? Kita buktiin. Pernah bapak-bapak menemukan kakek sihir, pernah ada nggak? Kakek sihir pernah ada nggak? Kita dengarnya apa? Pernah dengar ada istilah kakek gerandong, kakek lampir, pernah ada nggak? Nggak ada. Terus kakek gayung, kan setan-setan sekarang namanya lucu tuh, kakek gayung. Nggak ada, adanya nenek gayung, kakek cangkul ya. Terus suster ngesot, cewek. Jadi memang berefek nih. Wa min syarri nafasati fil 'uqad, dari kejahatan wanita tukang sihir yang dia meniupkan buhulnya. Kenapa wanita? Karena memang kata para ulama dulu, bahwasanya dulu di zaman jahiliyah ini penyihir ini kebanyakan wanita. Makanya efeknya sampai sekarang. Wanita sihir, nenek gerandong.
nenek lampir, terus sampai sekarang. Ya, sampai sini paham Pak? Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan pendengki yang berbuat dengki. Pendengki yang berbuat dengki, kita cukup berlindung satu kali, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung kepada Rabbil Falak, Rob yang menguasai waktu subuh. Ini kalau saya diizinin sama jamaah, ini bahasa saya gini, Allah sampaikan ini masalah eksternal, masalah dari luar, kejahatan-kejahatan dari luar, tapi cukup satu kali kita berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, dari apa? Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Cukup satu kali berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, Allah jaga kita. Pak, contoh min syarri ma khalaq itu apa? Contoh ya. Bapak-bapak pernah makan ikan nggak? Daging ikan, kemudian pas makan ketulangan, nyangkut tulangnya di sini. Saya kasih resepnya Pak. Resepnya adalah kita mohon sama Allah ketika misalkan kita makan ikan kemudian ketulangan, nggak pakai nasi dipopol. Nasi kan kadang kita kan pakai nasi dipopol udah sampai banyak nasinya, tulangnya masih nyangkut. Cukup pegang di bagian nyangkutnya. Misalkan nyangkutnya di sini, pegang, kemudian baca surah Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Tulang ini makhluknya Allah, Pak. Tulang makhluknya Allah, kita minta qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Baca berulang min syarri ma khalaq, dari kejahatan semua makhluk, kemudian arahin ke depan mulut, terus kita batukin. Itu tulangnya keluar. Saya sering lakukan itu kalau ada orang yang ketulangan, kita bantuin. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, terus tarik, tulangnya langsung keluar dengan izin Allah. Kenapa? Karena kita berlindung sama Allah dari kejahatan semua makhluk. Tulang ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Kenapa malam kok gelap gulita, lengah, kita udah nggak bisa berdaya? Kenapa? Ini kalau saya diizinin, saya izin dulu sama bapak-bapak semua, karena di luar pembahasan. Kalau diizinin saya mau sedikit sampein tadabbur surah Ar-Rahman yang berbunyi Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Allah ini Robnya dua timur, Allah Robnya dua barat. Maksudnya apa? Ini kalau diizinin saya lanjut nih Pak. Karena di luar konteks. Nggak apa-apa ya. Saya izin dulu soalnya. Biar saya nggak zalim kan. Nah, ini kita nggak bahas Al-Falaq dulu. Saya bahas surah Ar-Rahman. Ini tadabbur ya. Ketika Allah sampaikan Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain, Allah ini Robnya dua timur dan Allah Robnya dua barat. Makanya di surah Ar-Rahman Allah bahasakan, kalau kita belajar bahasa Arab, Allah gunakan domir antuma, kata ganti kamu berdua. Kalau anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan. Kalau antuma kamu berdua. Kalau antum lebih dari dua orang. Makanya kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah sampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma. Kalau Allah gunakan domir antum banyak, fabi ayyi ala'i rabbikum. Makanya di surah Ar-Rahman cuma dua makhluk yang Allah sebutkan. Siapa dia? Jin dan manusia. Berarti Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain adalah Allah ini Robnya dua timur dan Allah Robnya dua barat. Tahu maksudnya enggak Pak? Allah sampaikan Allah ini Robnya dua timur, Allah Robnya dua barat. Maksudnya apa? Ternyata karena yang disebutkan jin dan manusia, Allah ingin sampaikan timurnya manusia dengan timurnya bangsa jin ini beda. Artinya adalah Allah ini Robnya timur untuk manusia, Robnya timur untuk bangsa jin. Sampai sini paham? Timurnya manusia kapan? Dari pagi nih, dari habis subuh ini timurnya manusia Pak. Dari habis subuh sampai dengan ketemu petang itu timurnya manusia. Makanya sadar diri kita, ketika kita dari pagi sampai petang kita masih melek mata, kita masih semangat bekerja, kita masih kuat melakukan aktivitas, kita masih sadar diri kita manusia, powerful sebagai manusia. Kenapa? Karena kita ada di timurnya manusia. Paham Pak?
Nah, timurnya bangsa jin, maghrib sampai dengan subuh itu timurnya bangsa jin. Makanya jujur. Makanya orang-orang kena sihir itu biasanya pagi sampai siang sehat, tapi ketika sudah mulai masuk asar dia mulai sakit. Kenapa? Karena sudah mulai masuk ranahnya bangsa jin, timurnya bangsa jin. Tahu nggak? Pada saat kenapa kita sholat zuhur dan asar, Allahu Akbar, cukup baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nggak perlu bersuara keras. Kenapa? Karena kita ada di timurnya bangsa manusia. Ini ada di ranah kita. Ini ada di kawasan kita. Ini daerah kita. Kalau bahasa anak sekarang, ini daerah kekuasaan gue. Kita nih, makanya seger mata, kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu bersuara keras. Tapi kalau sudah masuk ranahnya bangsa jin, timurnya bangsa jin, maghrib, isya, subuh, kita harus mengeraskan suara kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita harus bersuara. Kenapa? Karena ini ranahnya bangsa jin. Sampai sini paham? Itu tadabbur. Jadi kita iya ya. Ternyata kalau kita mentadaburi Quran tuh enak, satu ayatnya bisa 2 jam kita bahas. Oke, kita lanjut surah Al-Falaq. Nih nggak apa-apa ya, penyegaran aja. Berarti di surah Al-Falaq berapa kejahatan Allah sebutkan? 4 kejahatan, dan kita diajak berlindungnya cukup 1 kali. Qul a'udzu birabbil falaq. Cukup 1 kali atas 4 kejahatan. Sekarang masuk di bahasan surah An-Nas. Allah sampaikan, nanti saya minta bantuan Bapak-bapak untuk menghitung sama-sama kejahatan di surah An-Nas itu ada berapa. Sama-sama kita terjemahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan aku berlindung kepada Rabbin nas. Robnya manusia siapa, Pak? Malikin nas. Rajanya manusia siapa? Ilahin nas. Sesembahannya manusia siapa? Kita diajak berlindung 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali perlindungan di surah An-Nas. Di surah Al-Falaq berapa kali perlindungan? 1 kali perlindungan untuk 4 kejahatan. Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. 4 kali kejahatan, kita cukup berlindung 1 kali. Tapi menariknya adalah kenapa di surah An-Nas kok kita diajak berlindungnya tuh banyak. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. 3 kali kita berlindung kepada Allah. Berapa kejahatan? Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan bisikan lembut manusia, waswas. Min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas, yakni yang berbisik di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Berapa kejahatan yang Allah sebutkan di surah An-Nas? 3. Oke, ini mulai banyak perbedaan pendapat nih. Ikhtilaf nih. 3. Ada yang lain? Kejahatan di surah An-Nas ada berapa? Ada yang 3. 1. Ada yang lain? Dikit lagi nih, kita kelar. Ada yang lain nggak? 3, 1. Ada yang lain? Nggak ada. Ternyata di surah An-Nas Allah sampaikan 1 kejahatan. Yakni apa? Min syarril waswasil khannas. Kejahatan yang dimaksud Allah adalah waswas. Pak, kalau saya sebutkan, kalau saya selalu bahasakan surah Al-Falaq ini masalah eksternal, kalau surah An-Nas ini masalah internal. Kejahatan manusia 1 kejahatan di dalam diri manusia, tapi Allah ngajak kitanya berlindungnya itu 3 kali. Paling tidak itu gambaran kajian kita di pagi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu kepada kita, dan Allah jaga kita dari kejahatan-kejahatan waswas yang senantiasa bersemayam dalam diri kita sebagai manusia. Paling tidak itu yang saya bisa sampaikan kepada semua jemaah. Insyaallah saya mohon maaf kalau ada perkataan-perkataan yang salah, itu adalah kebodohan saya.
Tapi kalau ada yang benar, mutlak kebenaran ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada kata-kata yang kasar, mohon dimaklumi, Pak. Karena saya makhluk kasar, bukan makhluk halus, insyaallah. Kita sama-sama tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.